Judul khotbah kita hari ini, makna Natal. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu." Haleluya, selalu ada. Jadi itu kalau ingin peduli, kapan saja, di mana saja saudara bisa ingin menolong. Tapi jangan Natal diutak-atik Bapak Ibu. Dan kamu dapat menolong mereka tuh bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9 terakhir, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Haleluya. Lihat kepada saya Bapak Ibu. "Pak, kenapa ayatnya tidak langsung tembak masalah Natal, Pak? Kok ini berbicara tentang minyak urapan?" Nanti kita akan melihat Bapak Ibu, ternyata ada kaitan yang sangat kuat antara Natal dengan minyak urapan Bapak Ibu. Ya, haleluya. Nah, kalau kita berbicara tentang Natal, maka sebenarnya kita berbicara tentang kelahiran Yesus yang kita peringati setiap tahun. Haleluya. Nah, kalau berbicara tentang kelahiran, itu sebenarnya berbicara tentang kelahiran ulang tahun Yesus. Kelahiran berbicara tentang ulang tahun. Benar Bapak Ibu? Kalau saudara memperingati ulang tahun saudara, kan setiap tahun, benar nggak? Pada saat kelahiran kita. Jadi kelahiran yang kita peringati, itulah ulang tahun kita. Benar Bapak Ibu? Iya. Natal itu artinya kelahiran. Itulah sebabnya juga kalau kampus-kampus perguruan tinggi merayakan ulang tahunnya, selalu disebut apa? Dies Natalis. Benar Bapak Ibu? Dies Natalis kan? Iya. Kalau saudara orang kampus pasti ngerti. Iya. Dies Natalis. Jadi memperingati kelahiran Natal. Haleluya. Nah, karena Natal adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus, maka harus disesuaikan dengan Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ya harus dong. Sama seperti saudara juga. Kalau ulang tahun pasti ditanya, "Mau rotinya kayak gimana nanti pas ulang tahun kamu? Rotinya warna apa? Apa hiasannya di roti?" Kan bisa gitu kan? Disesuaikan dengan kita dong. Haleluya. Nah, demikian juga dengan Natal. Harus disesuaikan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi banyak orang hari ini Bapak Ibu, ketika orang merayakan Natal besar-besaran, ketika orang merayakan meriah, mereka berkata, itu pemborosan, itu tidak perlu. Bagusan kita memperhatikan orang miskin saja. Sebenarnya kalau kita berkata demikian Bapak Ibu, ini bukan kata saya, tapi Alkitab mengatakan bahwa itu adalah ucapan Yudas Bapak Ibu. Benar. Haleluya. Bukan ucapan saya, ucapan Yudas. Ya, coba kita lihat lebih jelasnya lagi. Orang yang tadi dikatakan dalam Markus, Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 8. "Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata," ini yang tadi ada orang yang protes, ada orang yang keberatan. Di dalam Markus, inilah namanya Yudas Iskariot. Kita sekarang baca ayat 5. "Mengapa minyak narwastu?" Atau dalam kata lain, minyak mur. Ya, narwastu itu kata lainnya adalah minyak mur. Kenapa saya harus sebutkan tentang minyak mur? Karena nanti harus kita ingat tentang orang Majus membawa persembahan mur. Haleluya. Ini sama dengan minyak narwastu. Oke, lanjutkan lagi. "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya." Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Sekarang lihat. Jadi ketika Yudas mengeritik tentang pengurapan Yesus, ngapain itu buang-buang uang aja, bagusan uangnya dipergunakan untuk orang miskin. Haleluya. Sama juga ucapan yang sama, nada yang sama. Ngapain Natal besar-besaran? Ngapain Natal meriah? Ngapain Natal demikian luar biasa? Bagusan untuk memperhatikan orang miskin. Tapi itu dijawab oleh Yesus. Orang miskin ada padamu, kapan saja engkau bisa menolong mereka. Benar Bapak Ibu? Nggak percaya? Keluar dari tempat ibadah langsung ketemu lampu merah. Di situ ada orang minta-minta. Haleluya. Nggak perlu lagi pergi ke bawah jembatan, langsung di situ banyak orang miskin. Pergi lagi ke pinggiran sungai, pasti di situ orang miskin. Jadi kalau kita memang niat menolong orang miskin, setiap hari, setiap jam, saudara bisa bersama-sama orang miskin. Lah iya dong. Kalau ingin menolong, tolonglah mereka. Setiap jam juga mereka ada di sana. Haleluya. Tapi Natal jangan diutak-atik. Itu kelahiran Tuhan Yesus. Itu perayaan Yesus. Itu demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya dong. Kalau ingin peduli terhadap orang miskin, aduh, sekitar kita banyak sekali orang miskin. Haleluya. Sampai bangkrut pun kita mengeluarkan duit. Bisa ada banyak orang sekitar kita. Haleluya. Ya, tapi jangan Natal diutak-atik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Natal adalah ulang tahun Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah. Tapi itu bukan berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak peduli orang miskin. Oh, peduli. Toh juga masih ada 11 bulan yang lain. Benar nggak? Dari Januari sampai November. Itu kan ada. Iya, perhatikan aja mereka kalau memang kita peduli. Haleluya. Ya, karena itulah Yesus tadi berkata, orang miskin ada padamu, dan bila mana kamu ingin, kamu bisa menolong kapan saja Bapak Ibu. Ya, jadi jangan karena beralaskan orang miskin, saudara mengurangi perayaan Natal, menghindari banyak hal tentang Natal. Ya, dan jangan juga dianggap pemborosan. Sebenarnya kalau kita berbicara pemborosan Bapak Ibu, apa sih definisi pemborosan? Pemborosan adalah kalau nilai uangnya tidak sesuai dengan manfaatnya. Saya ambil contoh ya, contoh sederhana aja. Misalkan anak saudara akan masuk sekolah. Biasanya kalau anak baru masuk sekolah, misalkan masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, bahkan juga masuk perguruan tinggi, biasanya ada uang pembangunan. Berapa Bapak Ibu ya? Ada uang pembangunan. Uang pembangunan itu biasanya mahal. Ya, ambillah contoh 3 juta. Ketika anak saudara ingin masuk sekolah, saudara membayar 3 juta uang pembangunan. Menurut saudara itu boros atau tidak? Demi untuk anak saudara masuk sekolah, boros nggak? Tidak, karena itu manfaatnya jelas. Anak saya bisa masuk sekolah, amin. Tetapi untuk nilai yang sama 3 juta itu diberikan untuk uang jajan dia. Oh, itu pemborosan, nggak ada manfaatnya. Uang jajan 3 juta per hari, oh itu besar sekali. Haleluya. Ya, saudara lihat, untuk jumlah yang sama tetapi manfaat yang berbeda, saudara bisa berkata ini tidak boros, ini boros. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, untuk nilai yang sama loh, untuk nilai uang sama. Karena itulah bagi kita hari ini, Natal itu bukan pemborosan, walaupun biayanya besar. Sebab apa? Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemuliaan nama Tuhan itu tidak ada boros-borosan Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, kenapa? Karena pada saat Natal itu kita memenangkan banyak jiwa. Memenangkan banyak jiwa, malaikat bersukacita, surga bersukacita. Haleluya. Dan itu tidak ternilai harganya. Karena Yesus juga menembus kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Haleluya. Ya, coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Natal itu adalah saat kita memenangkan banyak jiwa. Yesus sendiri rela mengorbankan nyawanya yang tidak ternilai harganya. Bagi kita juga hari ini, mari jangan hitung-hitungan. Karena itulah banyak hari ini saya heran juga Bapak Ibu, banyak orang Kristen malah hitung-hitungan Bapak Ibu, ingin Natal dibuat sederhana, seakan-akan perayaan kelahiran Yesus itu tidak berharga Bapak Ibu. Oh, nanti akan kita lihat Bapak Ibu bahwa Natal itu justru harusnya lebih meriah lagi. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, tanggal 16 Desember kemarin, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya dikejutkan. Bagi saya ini adalah berita yang mengejutkan. Saya baca di Suara Pembaruan, saya baca di situ satu berita yang bagi saya mengejutkan, bagi saya suatu luar biasa.
Ternyata pohon Natal yang termahal di dunia bukan di Amerika. Pohon Natal termahal di dunia bukan di Eropa. Pohon Natal termahal di dunia bukan di Australia, bukan di Singapura, di Arab, Bapak Ibu. Di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Waduh, saudara tahu, ketika saya baca itu saya merinding. Langsung otak saya teringat apa, Bapak Ibu? Orang Majus. Itu bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Dari timur sana. Jangan-jangan dari Abu Dhabi sana, Bapak Ibu. Haleluya. Lah iya dong. Natal pertama itu siapa yang datang membawa harta banyak? Orang Majus kan? Lah sekarang juga. Kok di koran ada pohon Natal termahal di dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Wah, saya langsung ingat. Jangan-jangan ini pertanda seperti Natal pertama. Orang Majus datang menyambut Natal. Haleluya. Pertanda apa ini? Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Iya kan? Orang Majus, orang timur. Banyak orang berkata itu dari Irak. Ya, sebenarnya bukan Irak sekarang, Bapak Ibu, tapi kerajaan Babel dulu. Itu adalah pada saat zamannya Daniel. Dulu dia pernah jadi pimpinan cerdik pandai di sana. Dia menulis kitab Daniel, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kerajaan Babel, itu bukan seperti sekecil Irak sekarang, Bapak Ibu, tapi mencakup hampir seluruh dunia. Karena kerajaan Babel, ya, itu menguasai seluruh dunia. Habis Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, itu kan penguasa dunia zaman itu. Benar, Bapak Ibu? Jadi bukan hanya Timur Tengah, bukan. Dan itu juga bukan ibu kota Babel, itu seperti Baghdad sekarang, Bapak Ibu. Bukan, saya perhatikan di peta, rasanya nggak mungkin Baghdad ini ibu kota Babel dulu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena zaman dulu ibu kota itu selalu di tepi laut, selalu di tepi sungai, pasti tuh. Kenapa? Supaya aksesnya gampang. Transportasi bahan makanan, transportasi angkatan perangnya, transportasi banyak hal logistik. Ya, lewat laut, lewat sungai, pasti dikasih itu. Saudara perhatikan ya, ibu kota pasti selalu dikasih itu. Zaman dulu, haleluya. Jadi kalau kita sekarang Baghdad zaman sekarang itu nggak mungkin. Kenapa? Saya sudah periksa peta dunia, Bapak. Baghdad itu di tengah-tengah daratan, Bapak Ibu, jauh di tengah. Nggak mungkin rasanya ibu kota Babel di sini. Karena Babel harus punya akses ke seluruh dunia. Dan itu salah satu lewat laut. Paling strategis itu, ya, itu pasti di tepi laut itu, Bapak Ibu. Tepi pantai itu ibu kotanya. Haleluya. Ya, karena memang zaman dulu ibu kota bisa pindah-pindah. Amin. Lah iya. Haleluya. Dan saya pikir-pikir juga, jangan-jangan itu ibu kota Babel itu dulu adalah Abu Dhabi, Bapak Ibu. Tempat itu pohon Natal termahal di dunia sekarang ini. Nilainya saudara tahu berapa? 99 miliar. Wow. Jadi itu pohon Natal itu penuh dengan perhiasan, ada banyak emas, ada banyak. Haleluya. Iya, tapi jadi benar-benar seperti orang Majus, Bapak Ibu. Wow, jangan-jangan orang Majus dari Abu Dhabi dulu itu. Haleluya. Iya, karena memang merayakan Natal luar biasa. Nah, saya ingin adalah satu ironis, Bapak Ibu. Kalau mereka saja merayakan Natal luar biasa, pohon Natal termahal di dunia, masakah kita nggak meriah? Tapi memang nggak seharus 99 miliar. Siapa yang mampu? Haleluya. Ya semampu kita aja. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itu bagi kita hari ini, mari kita rayakan Natal secara luar biasa. Semampunya kita. Luar biasa kita muliakan Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Tapi memang ini tidak berbicara tentang jumlah materi, Bapak Ibu. Dan saya juga ingin katakan bagi kita, Natal itu juga bukan harus ditandai dengan baju baru. Bukan. Ya, kenapa? Karena ini adalah ulang tahun Tuhan Yesus, bukan ulang tahun kita. Lah iya dong, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya saudara nggak baju baru, is okay, nggak ada masalah. Nggak sepatu baru, nggak baru, Pak. Jangan sampai baju baru, sepatu baru jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Jangan sampai itu. Haleluya. Ya, yang penting bagi kita hari ini adalah hidup kita baru, hati kita baru, dan itu ditandai lewat kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang penting. Hidup baru. Kenapa kita hidup baru? Karena Yesus lahir di hidup kita. Haleluya. Itu yang penting, bukan baju baru, bukan baju baru. Karena Natal itu bukan ulang tahun kita. Haleluya. Ulang tahun Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan hitung-hitungan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan sungguh luar biasa telah memberkati kita. Sama halnya juga, anak-anak muda jangan hitung-hitungan kepada orang tua. Ada satu kisah gini, Bapak Ibu. Ada seorang anak hitung-hitungan banget sama orang tuanya. Ketika disuruh belanja, mana ongkos, mana biayanya. Ketika disuruh nyuci piring, mana biayanya. Ketika disuruh untuk lakukan banyak lagi, mana biayanya.
Lama-lama mamanya kesal Bapak Ibu. Lalu sini nak. Mama ingin hitung-hitungan sama kamu. Lalu mamanya memanggil dan mamanya berkata kepada anaknya, kamu tahu ketika mama mengandung kamu 9 bulan 10 hari, tidak ada biaya mama tagihkan kepadamu. Semuanya gratis. Ketika mama melahirkan kamu antara hidup dan mati, mama tidak pernah menagih kamu biaya. Semuanya gratis. Ketika mama merawat engkau, ya, dari bayi sampai dewasa, kamu tidak pernah mama tagih. Semuanya gratis. Karena itu sama mama, jangan hitung-hitungan. Kalau mama hitung-hitungan sama kamu, sekaya apapun kamu, pasti bangkrut kamu. Nah iya dong, antara hidup dan mati, emangnya bisa dinilai dengan uang? Mana bisa itu. Haleluya. Sama juga dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau hitung-hitungan Tuhan, bangkrut kita. Walaupun saudara triliuner sekalipun, saudara bangkrut. Ambil aja contoh yang saudara, udara ini, oksigen O2, wow, mahal ini Bapak Ibu. Buktinya mahal. Saudara pergi ke rumah sakit, satu tabung oksigen berapa itu? Haleluya. Berapa saudara butuhkan dalam sehari? Bisa 3, bisa 4 Bapak Ibu. Ya, harganya juga mahal itu. Saudara kalikan dengan umur saudara, woi bangkrut kita. Benar gak Bapak Ibu? Hanya tentang udara saja. Haleluya, tentang oksigen saja. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan anak-anak muda, jangan hitung-hitungan dengan orang tuamu. Oh, bangkrut kamu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari di saat Natal ini, ulang tahun Tuhan Yesus, kelahiran Yesus, kita rayakan dengan meriah. Kita rayakan terutama dengan hati baru, hidup baru, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan sejak mamanya itu manggil anaknya itu Bapak Ibu, sejak itu anaknya nggak pernah lagi hitung-hitungan. Amin. Lah iya dong. Karena itu sama orang tua jangan hitung-hitungan lah. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Natal harus berpusat pada Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Siapa mereka ini? Ini adalah orang para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kesukaan besar itu adalah kelahiran Yesus, bukan karena artis datang. Haleluya. Banyak sekarang Natal tunggu artis Bapak Ibu. Haleluya. Kesukaan besar itu adalah ketika Yesus lahir, terutama lahir di dalam diri kita. Amin. Kita lanjutkan lagi. Haleluya. Ya, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan aja Bapak Ibu. Itu yang penting, itu yang mendatangkan kesukaan besar. Ya, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi kesukaan besar itu bagi seluruh bangsa itu apa Bapak Ibu? Yesus telah lahir, bukan karena artis telah datang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hari-hari ini ada kecenderungan Natal itu sekarang berupa tontonan Bapak Ibu. Dia bahkan juga dijadikan ajang bisnis. Pakai tiket lagi masuknya. Wah, bayar mahal lagi. Waduh. Ya, pesta-pesta mabuk-mabukan Bapak Ibu. Kalau seandainya Natal sebagai tontonan, maka yang menjadi pusat perhatiannya siapa Bapak Ibu? Artisnya, pemainnya, aktornya. Haleluya. Padahal Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa karena Yesus telah lahir. Bukan artis karena telah datang. Iya, akibatnya apa? Karena Natal telah menjadi tontonan. Orang datang menghadiri Natal, melihat siapa artis yang diundang. Iya Bapak Ibu, wah itu berbahaya itu. Kalau melihat Natal, siapa artis yang diundang. Wah, dan itu merupakan satu keanehan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bila ulang tahun orangnya tidak menjadi pusat perhatian, tidak diundang. Hal yang sama juga, bila Natal tanpa Tuhan Yesus, maka itu sebenarnya bukan Natal, tapi itu adalah pesta. Karena yang ulang tahun siapa? Yesus. Maka Yesuslah harus menjadi pusat perhatian. Sama seperti saudara lah. Kalau saudara ulang tahun, misalkan minggu depan saudara ulang tahun, teman-teman saudara akan mempersiapkan perayaan ulang tahun bagi saudara. Pasti saudara diberitahu, benar nggak Bapak Ibu? Atau mungkin surprise you, oke lah. Tapi pada hari hanya
maka saudara harus diundang. Saudara menjadi pusat perhatian. Benar Bapak Ibu? Nggak mungkin saudara yang ulang tahun, tapi saudara tidak diundang. Loh, itu ulang tahun siapa tuh? Benar nggak Bapak Ibu? Tapi sekarang ini, keanehan ini terjadi pada gereja, pada orang Kristen. Haleluya. Namanya perayaan Natal, tapi Yesusnya tidak ada. Artis yang diundang, artis yang menjadi pusat perhatian. Kan aneh Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong. Karena itulah hari ini, mari. Natal adalah perayaan ulang tahun Tuhan Yesus. Jadikan Yesus menjadi pusat perayaan kita. Haleluya. Pak, bagaimana agar Yesus benar-benar bisa menjadi pusat perayaan Natal kita? Perayaan Natal harus dalam bentuk ibadah. Perayaan Natal harus dalam bentuk ibadah. Karena lewat ibadahlah kita bisa memuji Tuhan. Lewat ibadahlah kita bisa menyembah Tuhan. Lewat ibadahlah kita bisa muliakan Tuhan. Di luar ibadah, artis yang nongol Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini. Mari, kalau kita akan mengadakan perayaan Natal, mari sungguh-sungguh kita perhatikan. Yesus harus menjadi pusat perayaan kita. Bukan masalah acaranya, bukan masalah siapa mengisi acaranya, bukan masalah artis siapa yang diundang, bukan karena semua itu, tapi harus Yesus diundang menjadi pusat perhatian perayaan Natal kita. Amin. Haleluya. Iya. Dan itulah menjadi rahasia juga Bapak Ibu. Kenapa perayaan Natal Gereja Tiberias itu singkat sekali persiapannya? Iya, bahkan tahun 2005 Bapak Ibu, perayaan Natal di stadion utama. Saudara tahu waktu yang dibutuhkan hanya 1 minggu. Iya. Pak, kok bisa singkat sekali? Iya, pada saat itu Indonesia lagi goyang Bapak Ibu, lagi goyang. Ada bom di mana-mana, bom Natal, bom ini, segala macam Bapak Ibu. Banyak bom di mana-mana sehingga beberapa orang itu menganjurkan kepada Bapak Gembala untuk menunda Natal Bapak Ibu. Tapi Bapak Gembala kemudian berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan ada satu penglihatan, ada rumah roti yang besar Bapak Ibu, dan roti dibagikan kepada banyak orang. Dan ketika Bapak Gembala datang ke tempat itu, ditanya siapa pemiliknya, ditunjuk ke atas, oh Tuhan. Dan itu menunjukkan arti Bethlehem Bapak Ibu. Karena Bethlehem artinya rumah roti atau rumah daging. Itu arti Bethlehem Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya hanya perlu persiapan 1 minggu. Dan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena perayaan Natal di stadion itu adalah hanya memindahkan ibadah, hanya memusatkan ibadah, dan perlu hanya butuh 1 minggu. Dan termasuk juga persiapan untuk tempat ibadah juga Bapak Ibu. Umumnya rata-rata tempat ibadah Tiberias itu hanya 1 minggu. Bener. Persiapan tempat ini juga bisa hanya 1 minggu. Loh, kok bisa Pak? Iya, simpel aja. Begini Bapak Ibu, biasanya tempat ibadah Gereja Tiberias itu adalah mall atau gedung perkantoran. Jadi itu ruangannya itu sudah jadilah, sudah matang gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kontrak ditandatangani, pembayaran dilakukan, maka sudah dapat ruangan kosong gini Bapak Ibu. Maka untuk mengerjakannya simpel aja, tinggal masang karpet, tinggal buat sediakan kursi, sound system, jadi Bapak Ibu. Itu perlu aja 1 minggu juga lebih waktunya. Iya. Tapi walaupun simpel, walaupun singkat, tapi bukan murahan loh Bapak Ibu. Benar. Karena apa? Kursi juga yang sedia ini mahal. Kursi yang saudara dudukin itu Bapak Ibu, itu stainless steel Futura, itu harganya rata-rata adalah 300.000 loh Bapak Ibu. Kalau saudara kalikan ini 1.000, itu 300 juta. Jangankan 1.000 lah, ini kapasitasnya itu 500 lah. 125 juta Bapak Ibu, 150 juta. Haleluya. Kursi doang itu, kursi doang. Belum lagi sound systemnya, belum lagi lightingnya, belum lagi segala macam. Jadi walaupun singgah 1 minggu, tapi bukan murahan. Tapi itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah semua dijalani sehingga setiap bulan bisa diadakan satu tempat ibadah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Coba sekarang kita baca Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekarang lihat kepada saya. Ketika para gembala itu pulang, apa yang mereka lakukan? Memuji dan memuliakan Allah. Kalau Natal sungguh-sungguh Yesus menjadi pusat perayaan kita, maka kita berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Terjadi keselamatan, terjadi kesembuhan, terjadi berkat, terjadi kelepasan, terjadi jawaban doa. Dan ketika kita pulang, pasti ada puji, ada memuliakan nama Tuhan. Benar? Lah iya pasti dong. Tapi kalau seandainya Natal itu hanya perayaan, hanya mabuk-mabuk, hanya dancing-dancing, hanya jogging-jogging, pulang teler itu Bapak Ibu, pulang celeng Bapak Ibu. Iya, haleluya. Ison.
Haleluya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya, bahkan banyak hal negatif juga terjadi. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, Alkitab telah mengajarkan bagi kita, perayaan Natal, setiap peserta, setiap yang hadir harus pulang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itu caranya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan kita bisa berjumpa kalau Natal kita, Yesus yang menjadi pusat. Kalau artis menjadi pusat Bapak Ibu, saudara nggak ketemu Yesus, ketemu artis. Haleluya. Benar nggak? Lah iya dong yang menjadi pusat artis. Tapi kalau Yesus yang menjadi pusat, pasti saudara ketemu. Pasti itu. Haleluya. Dan ketika kita ketemu Tuhan, pasti di situ ada mujizat. Karena Tuhan kita lihat Tuhan yang peduli. Saudara datang dengan penyakit, saudara pulang membawa kesembuhan. Saudara datang dengan masalah ekonomi, saudara pulang diberkati. Saudara datang dengan segala keterkaitan, saudara pulang membawa kelepasan. Saudara datang dengan masalah, saudara pulang membawa jalan keluar. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sehingga persis seperti para gembala, mereka pulang memuji dan memuliakan Allah. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Ketika Natal Yesus menjadi pusat, saudara pasti pulang memuji dan memuliakan Allah. Amin. Haleluya. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10, coba kita lihat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk, bukan untuk cawang aja, seluruh bangsa. Amin Bapak Ibu. Natal adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itulah sebabnya Allah mengundang seluruh bangsa di saat Natal. Memang tidak saat itu dinyatakan seluruhnya Bapak Ibu, tapi sudah sungguh-sungguh digambarkan. Haleluya, sudah digambarkan. Ya, karena Natal adalah kesukaan bagi seluruh bangsa, banyak bangsa diundang, seluruh bangsa diundang. Dan itu digambarkan oleh mengundang orang Majus dan mengundang para gembala. Karena orang Majus itu menggambarkan banyak hal Bapak Ibu. Ya, orang Majus itu menggambarkan apa? Ahli perbintangan. Artinya menggambarkan orang cerdik pandai diundang pada saat Natal. Orang Majus adalah gambaran raja. Raja-raja juga diundang pada saat Natal. Orang Majus gambaran apa? Orang kaya. Maka orang kaya juga diundang pada saat Natal. Orang Majus gambaran apa? Orang non-Yahudi. Bagi kita hari ini konteksnya adalah non-Kristen. Maka mereka juga kita undang untuk merayakan Natal bersama-sama. Haleluya. Lah iya dong. Orang Majus kan orang sana. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya, itu bukan orang Yahudi itu. Bukan. Haleluya. Jadi konteksnya orang Majus itu berbicara banyak hal Bapak Ibu. Berbicara orang kaya diundang pada saat Natal. Orang cerdik pandai diundang pada saat Natal. Orang pintar diundang pada saat Natal. Bahkan juga orang non-Kristen juga diundang pada saat Natal. Haleluya Bapak Ibu. Itu berbicara tentang orang Majus. Haleluya. Ya, orang Majus diundang. Itu lewat apa Bapak Ibu? Lewat bintang, bukan lewat SMS. Haleluya. Lewat bintang, bukan lewat BB Bapak Ibu ya. Lewat bintang. Karena apa? Orang Majus ngerti perbintangan. Orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur atau narwastu. Minyak narwastu. Mur itu adalah sama dengan minyak narwastu. Dan mereka datang dengan korban tenaga Bapak Ibu, waktu dan melewati banyak bahaya. Sebab zaman dulu perjalanan itu tidak seperti sekarang, banyak transportasi, ada transportasi pesawat terbang, ada kereta api, ada bis, ada kendaraan lain Bapak Ibu. Zaman dulu paling kenceng onta Bapak Ibu. Iya, onta. Kalau kereta itu jarang-jarang Bapak Ibu. Biasanya kereta itu kereta perang atau khusus hanya raja yang luar biasa besar. Iya, tapi kalau perjalanan jauh umumnya onta. Iya, onta atau jalan kaki. Dan itu perjalanan melewati banyak bahaya. Ya, jadi orang Majus itu benar-benar sungguh-sungguh punya tekad untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagi kita juga hari ini Bapak Ibu, ya, kita hari ini merayakan Natal untuk berjumpa dengan Tuhan. Seringkali juga ada masalah. Ya, masalah transportasi, masalah tidak ada bangku sehingga berdiri, masalah panas, dan banyak lagi. Benar gak Bapak Ibu? Iya, tapi semua itu kita jalani dan kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana juga orang Majus, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, seringkali Natal juga seperti gini, memang membludak Bapak Ibu. Iya, nggak tahu saya kenapa hanya beberapa tempat itu cuma sekali ibadah. Di sini sekali ibadah, di Bekasi juga hanya sekali-sekali. Padahal itu gede-gede juga Bapak Ibu. Iya, penuh juga seperti gini. Iya. Ya, saya pernah di Bekasi itu tahun yang lalu. Itu penuh sesak. Sehingga lewat aja nggak bisa Bapak Ibu. Ya, lewat aja nggak bisa.
Iya, ini masih lumayan, ini masih kelihatan ada gang Bapak Ibu, kelihatan walaupun kalau saya lewat agak nyenggol-nyenggol karena size saya rada besar. Iya Bapak Ibu, ada XL. Haleluya. Tapi kalau di Bekasi itu lebih padat lagi, sampai harus nerobos Bapak Ibu, permisi. Iya Bapak Ibu, harus nerobos gitu. Wah, luar biasa. Tapi itu pun cuma sekali. Iya, nggak tahu saya kenapa sekali. Mungkin supaya besoknya juga ya kita bisa datang lagi Bapak Ibu. Ya, bisa datang. Karena besok juga ada ibadah. Tanggal 25 ada ibadah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang benar Natal hari ini berturut-turut. Jumat, Sabtu, Minggu. 24, 25, 26. Ya, itu Jumat, Sabtu, Minggu. Itu berturut-turut ibadah itu Bapak Ibu. Nanti juga tanggal 1 juga sama. 31, tanggal 1, tanggal 2. Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Berturut-turut ibadah Bapak Ibu. Iya, berturut-turut ibadah. Iya kan? Iya. Ya, jadi supaya kita bisa datang juga besok. Amin Bapak Ibu. Nah, itu adalah gambaran orang Majus diundang, bahwa orang kaya diundang juga pada saat Natal, orang cerdik pandai diundang juga pada saat Natal, orang non-Yahudi atau non-Kristen juga diundang pada saat Natal. Demikian juga ya, yang ahli, orang pintar itu juga diundang saat Natal. Itu yang pertama. Karena apa? Natal mengundang seluruh bangsa, segenap bangsa, segala bangsa. Itu yang pertama digambarkan oleh orang Majus. Yang kedua, para gembala itu juga diundang. Ya, para gembala ini Bapak Ibu, orang biasa, karyawan, pegawai, itu juga diundang Bapak Ibu. Ya, karena mereka sedang kerja saat itu. Benar kan? Iya, sedang kerja, menjaga kawanan ternak mereka. Ya, dan itu juga menjadi gambaran orang tidak punya harta atau orang miskin. Itu juga diundang pada saat Natal Bapak Ibu. Ya, orang non-Yahudi, orang Yahudi juga diundang pada saat Natal. Karena itulah bagi kita hari ini, Natal juga menjadi kepedulian kita bagi orang lain. Saudara bisa kunjungi ya panti asuhan, saudara bisa merayakan Natal bersama-sama mereka. Panti jompo, saudara bisa hadir juga bersama-sama mereka. Amin. Ya, kecuali panti pijat, saudara jangan ke sana. Haleluya Bapak Ibu. Benar kan? Lah iya dong. Jadi para gembala ini menjadi gambaran banyak lapisan. Banyak gambaran orang karyawan, gambar pegawai, gambaran orang miskin, gambaran juga orang Yahudi. Mereka juga diundang pada saat Natal. Gembala menjadi gambar orang miskin, tetapi mereka memberikan hati mereka, bahkan waktu kerja mereka loh Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi sedang kerja Bapak Ibu, tapi lihat ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus, langsung mereka merespon. Langsung mereka cepat-cepat, tidak ada pergi nggak? Pakai kancing Bapak Ibu, pergi nggak? Ya, Bapak Ibu. Langsung cepat-cepat mereka pergi Bapak Ibu, mencari apa yang ditunjukkan, kelahiran Yesus. Langsung mereka segera pergi. Mereka meluangkan waktu kerja mereka. Bagi kita juga hari ini, kita meluangkan waktu istirahat kita meluangkan waktu libur kita meluangkan waktu bersama dengan keluarga kita. Amin. Lah iya dong. Haleluya. Ya. Karena itulah banyak hal yang telah digambarkan lewat para gembala ini Bapak Ibu. Kita datang hari juga meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Ya, kita datang untuk merayakan Natal bersama-sama. Amin. Dan ayat ini membuka satu rahasia juga Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Natal itu tidak persis tanggal 25. Tanggal 25 itu adalah ketetapan gereja secara internasional. Tanggal 25 Desember. Kalau tanggal 25 itu tidak mungkin hari Natal. Kenapa tanggal 25 tidak mungkin hari Natal? Karena tanggal 25 itu lagi musim dingin. Di koran juga saudara lihat lagi musim dingin di Eropa. Benar Bapak Ibu ya? Iya, Eropa, Asia, musim dingin. Nah, itu Israel itu kan daerah sedikit Eropa, sedikit Asia. Itu benar-benar tengah itu Bapak Ibu. Ya, haleluya. Kalau musim dingin, dan itu bisa digambarkan juga pada saat pohon Natal. Cuma ini nggak ada Bapak Ibu. Biasanya pohon Natal ada kapas-kapasnya. Benar Bapak Ibu? Kapas menjadi tanda apa? Salju kan? Salju kan? Itu musim dingin kan? Lah kalau musim dingin, tidak mungkin para gembala menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Mati semua itu nanti. Kedinginan. Lah iya dong. Kan Natal ditandai saat para gembala sedang menjaga kawanan domba ternak mereka. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau musim dingin itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang tahan musim dingin di tengah padang gitu Bapak Ibu. Tengah malam lagi. Mati kedinginan itu Bapak Ibu. Jadi karena itulah ayat ini bisa menyingkapkan rahasia bahwa sebenarnya Natal bukan pada tanggal 25. Haleluya. Lalu Pak, kenapa tanggal 25 Pak ditetapkan? Itu ada sejarahnya Bapak Ibu, bahwa pada masa dulu orang Romawi itu masih banyak berhala Bapak Ibu. Mereka menyembah banyak dewa-dewa. Salah satunya dewa matahari Bapak Ibu.
Ya, selain juga dari kaisar mereka. Setiap kaisar mereka perlakukan juga sebagai dewa. Ya, salah satu dewa mereka adalah dewa matahari, dewa terang, Bapak Ibu. Dan mereka merayakan tanggal 5 karena dewa mereka, dewa terang, mengalahkan kegelapan. Rupanya pada awal-awal kekristenan ada di Romawi, di Roma Bapak Ibu. Maka bapak-bapak gereja zaman dulu ingin bijaksana Bapak Ibu. Itulah sebabnya supaya tidak terlalu menyinggung banyak orang Romawi. Ya, maka mereka mengganti perayaan penyembahan dewa matahari menjadi perayaan kelahiran Yesus. Itulah Natal ini. Dan itu dimaknai menjadi apa? Kelahiran Yesus, terang dunia, mengalahkan kegelapan dunia. Itu Bapak Ibu. Haleluya. Itulah tanggal 25. Jadi penyembahan berhala diubah menjadi penyembahan kepada Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, gembala diundang melalui malaikat Bapak Ibu. Kenapa melalui malaikat? Karena mereka nggak ngerti perbintangan. Iya. Bagi kita juga hari ini, kita undang orang sekitar kita dengan cara yang berbeda-beda. Apakah lewat cara kehidupan kita, apakah lewat firman yang kita sampaikan kepada mereka, atau kok saudara ajak mereka hadir ke gereja, ataupun lewat mujizat, kesaksian mujizat yang saudara alami. Jadi berbagai cara saudara bisa mengundang orang untuk hadir berjumpa dengan Tuhan. Dan saya harap juga saudara, di saat Natal ini kita juga memperingati kelahiran Yesus dan juga kelahiran Yesus di hati mereka juga. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya, haleluya. Nah, karena juga mengundang banyak bangsa Bapak Ibu, maka orang yang hadir juga pasti banyak. Dan kalau orang yang hadir pasti banyak pada saat Natal, maka biayanya juga pasti banyak, besar sekali. Saudara tahu biaya Natal di stadion utama yang di dekat Gereja Tiba itu besar sekali Bapak Ibu. Saya punya catatan biayanya. Biaya Natal tahun 2005 adalah 1,5 M. Tahun 2006 2 M. 2007 2 M. Ini miliar loh Bapak Ibu, bukan ember ya. Miliar ini, miliar. Ini duit ini, bukan daun, duit bener ini, banyak ini. Haleluya. Ya, saudara bayangin aja Bapak Ibu, stadion itu mahal sekali. Jangankan stadionnya, rumputnya aja mahal. Jadi saudara, kan kemarin mungkin pada saat tanggal 11 tadi, kemarin itu datang perayaan Natal, duduk-duduk di rumput ya Bapak Ibu ya. Itu rumputnya itu rumput spesial itu. Haleluya. Itu rumput untuk sepak bola terkenal. Haleluya. Rumputnya itu 1 meter persegi. Kalau seandainya mati, dan pasti mati kalau saudara duduki. Karena saudara dudukin kan lama sih sampai berjam-jam, bener nggak? Kalau orang sepak bola kan cuma hitungan detik lewat kakinya nginjak, tapi kan nggak sampai lama gitu tidur rumputnya, bener nggak? Kalau rumput itu diinjak Bapak Ibu, hitungan detik langsung dia berdiri lagi. Tapi kalau saudara dudukin sampai berjam-jam, bener-bener mati rumputnya. Mati rumputnya, apalagi kalau bobot kita di atas 100 kg. Haleluya Bapak Ibu. Saudara tahu, 1 meter persegi mengganti rumputnya nih, mengganti yang baru, Gereja Tiberias ditagih 25 juta per meter persegi. Itu lebih mahal dari RSS Bapak Ibu. Haleluya, 25 juta per meter persegi. Rumput itu loh. Jadi ketika kita merayakan itu, perayaan Natal 11 Desember kemarin, duduk di rumput, loncat-loncat rumput, weh 25 juta nih, 25 juta. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, mahal sekali itu. Jadi makanya itu biayanya mahal sekali. Bisa hitungan miliar tuh Bapak. Haleluya, mahal sekali. Karena itulah, tapi Tuhan sudah menyediakan semua pembiayaan tadi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Pak, apa solusi Tuhan Pak untuk semua biaya-biaya tadi Pak? Gereja Tiberias nggak pernah menggalang dana Pak, bulan dana untuk Natal, nggak pernah. Tapi kenapa semua dana cukup? Karena Tuhan memberikan solusi yang ajaib. Dan itu adalah dikaitkan dengan minyak urapan Bapak Ibu. Itulah sebabnya tadi saya buka khotbah itu dengan penyebutan minyak urapan. Iya, saudara tahu ya, saya baca juga ini ada datanya. Tahun 2003 ada seorang jemaat mengalami masalah dengan proyeknya. Tapi puji Tuhan, diurapi dengan minyak oleh Bapak Gembala. Akhirnya proyeknya jalan Bapak Ibu. Dan sebagai ucapan syukur, dia persembahkan kepada gereja. Maka tahun 2003 biaya Natal tercukupi. Haleluya. Tahun 2004 ada seorang ibu cangkok ginjal ke RRT. Tapi kebetulan juga itu orang Chinese juga Bapak Ibu. Kalau kita orang Batak, cangkok ginjal RRT, wah ginjal Chinese punya nih, made in Chinese. Haleluya Bapak Ibu. Ya, kalau ke India, made in India ginjal kita. Balik kita orang Batak. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang terjadi? Diurapi dengan minyak oleh Bapak Gembala Sidang. Tidak jadi cangkok ginjal. Dan semua biaya untuk cangkok ginjal diberikan untuk gereja. Dan perayaan Natal tahun 2006 Bapak Ibu. 2004
tercukupi. Ya. Tahun 2005 ada masalah tanah di jalan protokoler. Benar-benar segitiga emas sana Bapak Ibu. Harganya tinggi sekali. Dan Bapak Gembala mengurapi tanah itu. Akhirnya menang Bapak Ibu. Dan sebagai ucapan syukur dia persembahkan kepada gereja. Dan biaya Natal tahun 2005 tercukupi. Haleluya. Tahun 2006 ada seorang, ya awalnya non-Kristen. Dia punya proyek penghilangan minyak, pertambangan minyak Bapak Ibu. Ya itu triliunan harganya. Ada masalah, akan diambil oleh orang negara lain Bapak Ibu. Dan orang ini datang kepada Bapak Gembala, dan Bapak Gembala memberikan mereka minyak yang akan diurapi di pojok-pojok tempat ladang minyak mereka. Dan akhirnya menang Bapak Ibu. Dan sebagai ucapan syukurnya, dia memberikan persembahan yang besar. Sehingga 3 tahun berturut-turut gereja Tiberias biaya Natal sudah tercukupi. Berikan kemuliaan luar biasa. Sudah lihat. Jadi ada kaitan Natal dengan pengurapan minyak Bapak Ibu. Ya. Lalu saudara akan bertanya, Pak, ayatnya mana Pak? Markus 14 kita lihat sekarang. Ini tadi sudah kita baca, tapi sekarang kita lebih dalami lagi supaya kita mengerti ada kaitan antara Natal dengan pengurapan minyak Bapak Ibu. Sehingga walaupun biaya Natal MM-an, miliaran, rumput 25 jutaan, saudara bisa loncat-loncat 25 juta. Harga motor ini, haleluya. Markus 14 ayat 3, saudara-saudara di sana. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu atau minyak murni, ya, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala atau kaki? Kepala. Ada ayat yang lain Bapak Ibu mengisahkan bahwa Yesus diurapi pada kakinya. Itu bukan asal-asalan menyebutkan tentang kaki. Tidak asal-asalan menyebut pengurapan di atas kepala. Nanti saya akan jelaskan ya. Kita selesaikan dulu ayat 8 sekarang. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kata penguburan saudara stabilo, saudara tandai. Kenapa Yesus ngomong pengurapan dengan penguburan? Apa kaitannya? Sebentar kita akan lihat Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sekarang lihat kepada saya. Saya akan jelaskan kaitan semuanya Bapak Ibu. Ini ada satu misteri yang luar biasa. Yesus diurapi dengan minyak di kepala, dan ini adalah persiapan penguburan. Apa sih kaitannya? Lihat kepada saya. Pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, ketika orang Yahudi melakukan dosa dan mereka ingin ditebus dosanya, ingin diampuni dosanya, maka mereka harus datang ke bait Allah Bapak Ibu. Mereka harus datang ke bait Allah. Dan mereka datang ke bait Allah harus membawa hewan korban. Dan umumnya adalah domba. Oke Bapak Ibu ya. Nah ketika mereka membawa hewan korban, misalkan minyak inilah hewannya Bapak Ibu. Terlalu kecil. Ya. Misalkan air mineral ini hewannya, mereka bawa ke bait Allah. Oke. Nah, berjumpa dengan imam. Nah, ketika mereka sampai di bait Allah berjumpa dengan imam, apa yang dilakukan orang Yahudi yang berdosa tadi? Dia menumpangkan tangan di atas kepala domba ini, Bapak Ibu. Dan ketika orang Yahudi yang berdosa ini menumpangkan tangan di atas domba ini, hewan korban ini, apa yang terjadi? Maka pada detik itu, semua dosa orang ini akan mengalir, akan ditransfer ke domba ini. Haleluya, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi kemudian? Maka domba ini harus mati. Kenapa harus mati? Iya, harus mati menggantikan si orang ini tadi. Itulah sebabnya domba ini disebut hewan korban. Hewan yang dikorbankan. Agar orang ini tadi bebas dari hukuman maut karena dosanya. Nangkap sampai sejauh ini Bapak Ibu ya? Nangkap ya? Jadi orang tadi berdosa harus membawa korban. Tiba di bait Allah, dia harus tumpangkan tangan pada hewan korban tadi. Dan umumnya adalah domba. Ketika ditumpangkan tangan, maka dosa orang itu pindah kepada domba ini. Dan domba inilah yang menanggung dosa orang itu tadi. Dan domba ini harus mati menggantikan orang tadi. Dan orang tadi bisa pulang. Dan dosanya sudah diampuni. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Gambaran siapa domba ini Bapak Ibu? Gambaran Yesus. Haleluya. Ini gambaran Yesus. Kita berdosa, maka kita datang kepada Yesus. Menyerahkan dosa kita kepada Yesus. Dan Yesus yang menanggung dosa kita. Yesus yang harus mati menggantikan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, pada peristiwa pengurapan dengan minyak tadi, wanita tadi menumpangkan tangan pada kepala Yesus, bukan kakinya. Kepala Yesus.
Dan ini terjadi peristiwa transfer dosa dari wanita tadi pada Yesus. Itulah sebabnya Yesus langsung ngomong tentang kematian, kuburan. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap ya? Haleluya. Langsung Yesus berbicara tentang persiapan penguburanku. Karena pada saat Yesus sudah menanggung dosa si wanita tadi. Dan ini menjadi gambaran dosa manusia yang menyerahkan kepada Yesus. Dan Yesus ngomong penguburan, Yesus ngomong kematian. Haleluya Bapak Ibu. Dan memang Yesus yang menjadi anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Amin. Dan penumpangan tangan dengan minyak di atas kepala tadi harus disebut di mana saja Injil diberitakan. Ayat tadi berkata, benar Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga berkata, maka di mana saja Injil diberitakan, kematian Yesus menanggung dosa manusia harus disebutkan di mana saja Injil diberitakan. Itu Bapak Ibu. Haleluya. Di mana saja Injil diberitakan, kematian Yesus menanggung dosa manusia harus selalu disebutkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, berita Injil adalah berita kematian Yesus menanggung dosa manusia. Itulah sebabnya Injil disebut kabar baik. Karena hari ini saudara tidak mati lagi. Hari ini saudara tidak sakit lagi. Hari ini saudara tidak terkutuk lagi. Hari ini saudara tidak terikat lagi. Karena apa? Semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Supaya kita hari ini mengalami kemenangan. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu berita Injil, berita kabar baik. Lah iya dong. Jadi Yesus datang bukan menambah beban bagi saudara. Kalau Yesus datang menambah beban, itu bukan kabar baik. Haleluya. Iya, Yesus datang memberikan kabar baik. Artinya hari ini mari datang kepada Yesus, segala dosa kita ditanggung, sehingga kita hari ini tidak lagi menanggung dosa kita. Sehingga hari ini kita tidak mengalami hukuman dosa. Sehingga hari ini kita tidak lagi mengalami penyakit. Sehingga hari ini kita tidak mengalami kutuk. Sehingga hari ini kita tidak lagi mengalami segala penyakit. Amin. Itu kabar baik. Iya, itulah sebabnya Yesus berkata, di mana saja Injil diberitakan, peristiwa pengurapan minyak di kepala harus disebutkan. Coba saudara lihat ayat yang lain tentang minyak Bapak Ibu, tentang pengurapan di kaki. Yesus tidak pernah berkata, di mana saja Injil diberitakan, pengurapan di kaki disebut. Enggak pernah. Coba saudara buktikan. Periksa aja. Enggak pernah. Tapi kematian Yesus, pengurapan kepala harus disebutkan. Karena berita Injil adalah berita kematian Yesus menanggung dosa kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan ketika Injil diberitakan, apa terjadi? Orang bertobat. Mereka lahir baru. Yesus lahir di dalam kehidupan mereka. Itulah Natal. Jadi saudara lihat kaitannya. Natal terjadi karena berita Injil disampaikan. Berita Injil disampaikan, itu adalah berita kematian Yesus. Berita kematian Yesus ketika terjadi pengurapan di atas kepala. Dan inilah yang dilakukan oleh wanita tadi. Itulah sebabnya di sini ada kaitan antara pengurapan di atas kepala dengan Natal Bapak Ibu. Dan sungguh-sungguh terjadi hari ini kita lihat bahwa Natal harus besar-besaran. Karena Natal adalah berpusat pada Yesus, kelahiran Yesus. Dan semua biaya walaupun besar, karena mengundang banyak bangsa, mengundang seluruh bangsa, Tuhan menyiapkan semuanya. Dan semua disiapkan lewat ada pengurapan minyak. Dan pengurapan minyak di atas kepala, itulah berita Injil, berita kematian Yesus. Dan itulah makna Natal. Yesus mati untuk menanggung segala dosa kita. Kabar baik. Dan kabar baik kita mulai alami pada saat kita izinkan Tuhan lahir di dalam kehidupan kita. Natal bukan hanya sekedar memperingati Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, tapi terutama adalah memperingati Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus lahir, Raja Damai itu membawa damai bagi kehidupan kita. Damai di dalam diri kita, damai dalam keluarga, damai di bumi ini akan terjadi. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.